Ustaz, ada yang mau saya tanyakan bahwa kebanyakan orang selalu dipengaruhi oleh perasaan suudzon atau prasangka yang tidak baik, dan kebanyakannya itu cuma prasangka, padahal nyatanya nggak seperti itu. Nah, ini mohon kepada Pak Ustadz jangan jangan menerangkan lengkap dengan dalil-dalilnya. Terima kasih. Nah dulu ada pertanyaan dulu. Di zaman sekarang banyak orang berprasangka yang tidak baik, maksudnya husnudzon. Iya, betul. Bagaimana itu hukumnya dosa? Dalam Quran ada bunyinya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, yang artinya wallahu a'lam bimuradi, hai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka yang tidak baik, karena berprasangka yang tidak baik itu adalah sebagian daripada dosa. Itu jadi kita nggak boleh berprasangka tidak baik, artinya husnudzon bukan husnudzon. Itu Pak Haji, gitu ya. Dan dalam hal ini memang zaman sekarang itu sedih. Terus husnudzon bukan prasangka baik. Husnudzon berprasangka baik, suudzon berprasangka tidak baik. Itu nggak boleh ya. Kita pun sebetulnya kalau evaluasi diri, jangan kita merasa baik, merasa paling hebat. Hebat juga kata manusia, nggak tahu kata Allah. Gitu. Beda dengan ustadz. Kalau ustadz biasanya pakai peci, pakai koko, pakai sorban. Itu memang bukan berlebihan dari segi pakaian. Sebetulnya sorban itu adalah sunnah Rasul. Satu. Yang kedua, kenapa ustadz pakai sorban? Biar bisa membedakan mana ustadz, mana RT. Aja sebetulnya. Kan RT jarang pakai sorban ya. Kan gitu. Nah jadi oleh karena itu, dalam berprasangka yang tidak baik itu adalah sebagian daripada dosa. Apapun yang kita lihat, contoh kepada seorang contoh, kenapa nih contoh Wian naik motor sombong amat sih Wian, baru punya motor baru nggak mau nanya sama kita. Nah kita husnudzon aja, wajar Wian ditengok dipanggil, bukan nggak mau nengok, anggap aja begini husnudzon, barangkali Wian naik motornya baru bisa, itu aja udah. Daripada nengok jatuh ya, lebih jangan nengok. Yang kedua, apabila Wian nengok jatuh, mungkin kita bukan nolong, malah tertawa, kan gitu ibaratnya. Gitu aja. Tuh satu diantaranya ya. Apalagi kita sama kedua orang tua yang udah sepuh, terutama hati-hati ya. Itu kalau orang tua kita kan beda ya pola pikirnya. Gitu, makanya saya punya pendapat, apabila kita punya orang tua udah sepuh, walaupun kita merasa benar orang tua salah, tetap kita yang salah, orang tua yang benar. Itu aja. Nggak bedanya Mas waktu kecil nakal, salah, berantem sama tetangga, sama orang tua, dibela apa dimarahin? Kan dibela, anggap aja begitu. Itu contohnya gitu ya. Jadi kembali itu salah satu diantaranya, kita tidak boleh berprasangka yang tidak baik. Dan saya pun bukan merasa paling baik, tidak. Karena salah satu orang bahagia itu diantaranya kata Rasul, wa nadruhu ilaman fauqa fitin, memandang seseorang itu lebih alim dia, lebih hebat dia, lebih tinggi ilmu agamanya dia daripada saya. Gitu. Makanya orang tua dulu, ustaz-ustaz dulu pada tawadu, selalu rendah diri, tidak mau menyepelekan orang lain. Gitu. Itu diantaranya Pak. Terima kasih. Begini Ustaz, jadi banyak orang yang punya usaha dengan berbagai macam cara. Ada yang sukses, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang sebaliknya kelihatannya kok rugi terus. Nah ini kenapa sebabnya dan bagaimana cara menyikapinya? Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Salah usaha itu namanya ikhtiar. Padahal kita yakin semua makhluk yang ada di alam dunia Allah kasih rezeki. Rezekinya beda, tidak sama-sama ya. Ada dengan usaha sungguh-sungguh, ada yang tidak usaha tapi bisa ada duitnya. Nah ini kembali, usaha maju atau tidak maju semua adalah ujian dari Allah.
Ketika majunya dia sombong tidak. Ketika tidak majunya dia sabar enggak. Semua adalah ujian dari Allah. Gitu, Pak Haji, ya. Semua dikasih rezeki sama Allah. Makanya jangan takut ya. Contoh, nah ini kadang-kadang manusia yang saya kurang mensyukuri atas nikmat Allah. Sebab manusia mah rata-rata serakah. Artinya kurang saja. Dikasih satu pengen dua, dikasih dua pengen tiga. Kadang-kadang udah berpikir untuk hari esok, padahal hari esok tahu nyampe tahu enggak. Wallahu a'lam bishawab. Karena kata Rasul ada keterangan wa ma la yaskuri qalil la yaskuri katsir. Orang tidak mensyukuri kepada nikmat kecil sama berarti Anda tidak mensyukuri nikmat yang besar. Contoh hari ini alhamdulillah dengan wasilah Pak Haji Jaya Rahman mensyukuri nikmat Allah. Neng Hema insya Allah dengan izin Allah bakal dikasih jodoh oleh Allah. Ini semua rezeki dari Allah kan. Nah ini perlu disyukuri, harus ya, karena janji Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur atas nikmatku kata Allah, aku tambahkan lagi. Dan apabila kufur, tunggu azab kami yang sangat pedih. Gitu. Contoh sekarang ya, gara-gara Covid banyak PHK, gara-gara Covid usaha jadi sepi, gara-gara Covid usaha kagak maju. Itu istighfar aja. Kalau pendapat saya itu. Contoh kejadian zaman sekarang ini ya. Punten, orang tua dulu kerja enggak sederhana tapi ada aja. Nah ini jadi kalau kita kenapa sekarang ini banyak kejadian yang tidak aneh, ini akibat tingkah laku manusia sendiri sudah banyak yang melanggar aturan-aturan Allah. Itu aja ya. Contoh nggak boleh sombong malah sombong, tidak boleh ria malah ria, kayak gitu mas. Nah ini perlu dievaluasi. Makanya terutama nih khususnya kaum laki, Anda selaku penanggung jawab yang untuk berumah tangga, jangan takut yang ngasih rezeki Allah. Kita mah hanya syariat aja mas ya. Nah gitu, tapi ingat rezeki ini awas hati-hati, karena kadang-kadang ketika dikasih rezeki suka lupa sama yang ngasihnya. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Contoh dulu Pak Jaya Rahman dalam ibu neneng berapa kandungan 9 bulan. Tahu minum tahu makan, keluar pipinya hidup sampai sekarang. Tuh itu contohnya. Yang kedua, nah ini makanya seperti saya nih hari ini bersyukur, ya Allah terima kasih hari ini bisa minum kopi. Nggak tahu besok mah tahu minum tahu kagak. Cuman manusia ya kadang-kadang ya suka kurang aja, dikasih satu pengen dua, aduh ada semangka, kalau ada durian lebih enak kali ya, kira-kira begitu. Jangan berpikir yang nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Itu mas ya, mas yang udah berumah tangga punya turunan, kira-kira bisa makan nggak ya? Emang yang ngasih makan siapa mas? Orang tua dulu usaha kagak ya, benar nggak? Contoh. Nah cuman kembali ketika kita berdoa introspeksi, bukan doa tidak diijabah oleh Allah, akan tapi ada gerangan apakah yang masuk ke dalam tubuh kita? Ridho nggak tubuh kita diisi oleh barang-barang yang Allah tidak ridho? Nah itu aja contoh. Makanya pendapat saya nggak menjamin harta berlimpah, pangkat jabatan tinggi bisa akan menjadikan kebahagiaan. Banyak harta berlimpah tapi hidupnya kurang bahagia. Itu aja kan. Harus kita coba dipikir-pikir. Makanya kalau lihat orang itu tetangga maju ucapkan alhamdulillah. Bukan syirik ya. Kita mah syirik, dengki, dendam, aneh-aneh aja. Jangan. Itu namanya kembali tadi itu juga nggak boleh. Gitu Pak Haji ya, semua dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu. Contohnya Pak Jaya Rahman kerja dulu di Jakarta, berapa tahun pensiun, tapi kan masih awet aja. Waktu makan ada, waktu merokok ada, walaupun peribahasa rokoknya dikasih. Itu hanya syariat, tetap pakai katma dari Allah. Contoh semangka, tahu beli tahu dikasih. Kita mah tinggal makan aja coba. Siapa yang ngasih gulanya itu semangka? Kok udah warna merah? Siapa yang ngasih sipuhannya? Berarti kepada siapa? Yang menciptakan kita hanyalah kepada Allah. Jadi kesimpulannya jangan takut, jangan kecil hati, semua Allah kasih rezeki. Cuman memang apabila kita contoh ya pengen banyak uang mah gampang. Itu aja rahasianya sedekah. Nggak ada kamusnya orang bersedekah susah. Nggak ada ya.
Makanya bapak-bapak, contoh mas lagi hari Jumat keropak lewat jangan tidur, kasih. Mau masa rokok kebeli sedekah nggak mampu. Apalagi di sini suka ada santunan yatim, kasih sama yatim. Jadi Rasul tadi fi amwalihim, orang bersedekah rezekinya ditambah lagi oleh Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Katanya Pak Jaya Rahman, ini masuk sedekah semua. Alhamdulillah, ngasih kue, ngasih istri, ngasih tahu itu semua. Coba kalau kita evaluasi, apa yang kita bawa nanti? Rumah mewah nggak dibawa, betul tidak? Ya. Ayo, tanah luas kagak dibawa, yang dibawa cuma badan doang. Nah, pikir sama kita semua ya. Makanya kembalikan, apabila kita hidup kurang bahagia, punten, bukan tidak bahagia ya, atau yang kedua kok perasaannya pusing baik, istighfar aja. Mungkin kita pernah makan apa, mungkin kita pernah makan apa, apalagi masalah warisan. Hati-hati, kalau licik dolim sama saudara itu nanti akan sengsara di akhirat. Nauzubillahimin dari hati-hati masalah rezeki ya. Punten, ya Allah nggak boleh. Makanya untuk anak mah, kalau pendapat Mang Iwan sama orang tua mah nggak usah minta itu, minta aja doa. Mang Iwan hidup bisa berkah begini, doa kedua orang tua, rezeki bisa berkah. Makanya terutama untuk anak muda yang Anda punya calon istri itu, jangan gini sama orang tua pelit, tapi sama pacar apapun yang diminta diberikan. Nggak taunya putus makan loh, kira-kira begitu. Hatur nuhun Pak Haji ya. Begini Pak Ustadz, saya pernah mendengar, membaca bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai dia sendiri berusaha yang merubahnya. Satu. Yang kedua, jodoh, umur, rezeki ada di tangan Allah. Ini mohon penjelasan terutama tentang jodoh. Terima kasih Pak Ustaz. Ketika manusia Allah ciptakan, padahal penentuan jodoh, rezeki, sehat, sakit dan senang itu kita masih ada di dalam rahim seorang ibu usia 4 bulan mas. Ingat itu, pada 4 bulan, karena 40 hari jadi air mani, kemudian tambah lagi 40 hari jadi segumpal darah, dan 4 hari sekerat daging. Itu proses kecipta Allah menciptakan manusia dari seorang rahim ibu. Nah itu kalau di kampung biasanya suka ada 4 bulanan atau 7 bulan. Nggak usah berantem Ustaz, 4 bulan bagus, 7 bulan bagus, yang lebih bagus tiap bulan, yang jelek mah nggak sebulan-bulan aja. Itu. Nah dalam hal ini, ketika 4 bulan itu Allah merintahkan kepada Israel untuk yang pertama meniupkan ruh. Makanya sebetulnya ruh itu ditiupkan melalui ini mas, membonan. Tuh kesini. Nah itu boleh ditemukan umur, jodoh, senang, susah, bahagia 4 bulan. Ditentukan oleh Allah. Gitu. Yang kedua, tetapi setelah kita udah proses ditentukan oleh Allah, tetap kita ikhtiar harus ada. Karena tadi kata Pak Hidayah Rahman, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum apabila kaumnya tidak merubah. Tetapi makna ayat di sini berikhtiar dulu. Setelah kita ikhtiar, berusaha kembalikan kepada Gusti Allah. Oh, ya. Yang kedua, bagaimana Ustaz? Saya selama di alam dunia dikasih jodoh. Misal ini Maya, kan kita nggak tahu. Kalau untuk seorang perempuan, ya laki-laki, apabila di dunia sampai tidak nikah, itu nanti di akhirat akan dikasih seorang bidadari. Alhamdulillah. Beda kalau bidadari akhirat sama dunia. Kalau di dunia mah bidadarinya pada jebrag. Mana romo behen, gila ini. Iya, makanya jangan putus asa. Jangan putus asa, putus cinta nggak apa-apa deh ya, daripada pusing ayah. Yeah. Itu ngomong jebrag gak enak dengan jebrag ini mah. Oh jebrag gitu. Nah itu timbul pertanyaan yang kedua, Ustaz kalau begitu enak laki-laki, kalau perempuan bagaimana? Masa bidadari? Nah kalau perempuan
nggak dikasih jodoh di dunia, nanti di akhirat dikasih Allah seorang laki-laki yang paling soleh di kampung itu, yang paling soleh. Emang orang soleh yang bagaimana? Karena tidak setiap nama soleh itu menjadi soleh. Belum tentu. Orang yang soleh itu ridho semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu. Orang itu hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya cakep. Kan ada ya, oke lah, hablum sholatnya boleh, ngajinya boleh, tapi sama tetangga nggak akur. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ada juga orang, ya kan? Tetangga akur, baik sama masyarakat, tapi nggak pernah sholat. Itu juga belum soleh. Tuh, gitu ya. Nah jadi kembali semua kembalikan, tetap berusaha, jodoh memang Allah yang punya. Karena dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fankihu, maka nikahlah kamu semua. Ma kepada perkara, makna di sini bimana man seseorang toba lakum yang kamu cintai. Jangan kalau kamu nggak cinta, saya mah nggak seneng, jangan. Makanya seorang istri yang soleh itu bagaimana? Jangan dia rupanya tapi hatinya. Ini yang paling mahal, mas. Ya, buat apa cakep juga ya, kan gitu. Nah ini kembalikan. Contoh lah, ada dulu kita terkenal. Siapa yang kenal dengan Nike Ardila? Iya, udah kaya, namanya terkenal, hartanya berlimpah, tapi belum nikah, udah wafat. Nah itu contoh, ya. Jadi kembali lagi, Allah yang suka. Kalau nggak suka mah jangan, gitu. Malah batasnya nikah itu harus masna, katanya 2 laki-laki itu. Wasulasa 3. Sony mau tambah lagi nggak? Enggak. Wasulasa 3 sampai 3. Waruba katanya 4. Gitu. Tapi kata Allah, pain khiftum ala tadlu fawahidah. Apabila kamu karena takut nggak bisa adil, fawahidah, cukup 1. Betul, setuju. Itu. Makanya seorang istri biar suami nggak nikah lagi harus menunjukkan sikap wanita yang soleha. Itu kadang-kadang sama orang lain menghargai, tapi sama suami tidak pernah menghargai. Dosa nggak kira-kira? Dosa. Seorang perempuan pergi keluar rumah tanpa bilang sama suami akan dilaknat oleh 2 malaikat. Hati-hati. Nah, alhamdulillah. Bagaimana layaknya seorang istri? Lihat tuh dulu Siti Khadijah, aduh subhanallah. Lihat Siti Aisyah, lihat Siti Fatimah. Itu masalah juri Rasulullah yang begitu baik, itu kan diantaranya. Tapi laki-laki juga hati-hati, awas. Banyak laki-laki hianat loh mas. Hianat gimana? Punten, kalau emas makan nama daging, istri di rumah pun sama daging. Ini banyak sekarang. Di luar suami makan sama daging, tapi istri sama ikan asin. Itu namanya khianat. Makanya saya setiap pagi kalau dikasih makan sama yang hajat, makan istri sama daging, berarti istri saya di Cimagu harus sama daging. Kan gak ikut, bungkus. Biar gak hianat, itu maksudnya mas. Betul Bang Iwan. Setuju? Setuju. Begitu ya. Tuh. Jadi oleh karena itu kembalikan kepada diri kita. Kalau kebalik gimana kebalik? Gimana? Lakinya yang makan ikan asin malah. Kebalik gimana? Lakinya ikan asin. Lakinya ikan asin, istrinya ikan daging. Makan daging. Itu makannya di rumah apa di luar? Di rumah kan masak. Kalau di rumah wajar ya, karena yang masak kan begitu ya kira-kira. Setuju? Pengalaman. Nah itu kira-kira Pak Haji Jayalah mah ya. Jadi insya Allah kembalikan, tetap kita berusaha. Mungkin karena begini iman bertambah, ujian pun akan bertambah. Itu jangan kita mengeluh, jangan, nggak boleh ya. Itu Pak Haji Herman. Terima kasih. Semua perlu kita tahu kunci-kuncinya ya. Tadi usaha udah diuraikan, singkat padat. Tapi ingin lebih jelas lagi, ada pertanyaan dari Karsoli, yaitu pertanyaannya, bagaimana caranya kita mau berusaha tapi dengan cara yang
sebaik-baiknya dan barokah. Tentu ini ada kunci-kuncinya. Mohon diuraikan dengan dalil-dalilnya baik Quran maupun hadis. Demikian Ustaz, terima kasih. Semua makhluk yang ada di hidup pengen berkah. Bukan saja Bang, umur pun pengen berkah. Buat apa kita panjang umur tapi nggak berkah mah ya? Malah bisa jadi merepotkan orang yang hidup. Rezeki pun sama. Karena rezeki yang Allah berikan nanti di akhirat akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya kita belum bisa berdoa seperti baginda Rasul. Apa doa baginda Rasul? Allahumma ja'alni minal masakin. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang miskin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda berdoa begitu? Supaya aku tidak berat nanti dihisab oleh Allah. Itu. Lalu sahabat kedua bertanya kembali, ya Rasulullah, bolehkah kami kaya? Boleh, tapi syarat. Syaratnya apa? Dijadikan untuk ibadah. Artinya membantu terutama bagi orang-orang miskin. Kalau Mas Sony pengen berkah gampang rahasianya sebetulnya. Apa diajarnya? Perbanyaklah bersedekah kepada orang miskin. Itu. Makanya Mang Iwan sendiri dulu dikasih doa oleh Kiai begini. Wan, berdoa begini pegel. Kata almarhum. Lalu bagaimana caranya? Begini. Artinya sedekah. Makanya evaluasi sendiri, mohon maaf, kenapa orang tua dulu hidup sederhana, tidak punya mobil, tidak punya motor, tapi nyaman, son. Ya kan? Usaha cuma tani, cuma nanam singkong, cabe, cuma itu aja kan? Sekolah tidak tinggi, nggak sampai ke fakultas, itu juga nggak lulus, tapi bisa berkah. Nah ini, son, hati-hati, ya. Makanya nanti proses kejadian manusia di surga itu, mohon maaf ya. Yang pertama nih, ketika di depan pintu surga itu ada orang namanya pangkatnya haji. Pangkat haji. Yang kedua mati syahid. Yang ketiga seorang kiai. Yang keempat orang yang kaya. Berbaris nih. Ini yang kaya belakangan, son. Yang haji duluan. Turun malaikat Ridwan atas izin Allah. Coba malaikat Ridwan tanya tuh, dia pengen masuk ke surga, emang amalnya apa dulu di dunia? Kan begitu. Ditanya, hei Ji, ente pengen masuk ke surga? Iya. Emang amal ente apa? Aku dulu di dunia melaksanakan ibadah haji. Oh, karena kata Rasul, al-hajju mabrur laisa lahu jazau ila jannah. Haji mabrur jaminannya surga. Emang haji mabrur yang bagaimana? Satu, lainul qalbi. Yang kedua, walainul lisan. Lembut hatinya. Itu pangkat haji mabrur. Bukan haji saja, sholat juga harus mabrur. Jangan sampai STMJ, sholat terus masih jalan. Ada yang begitu. Haji juga banyak. Pulang haji bukan baik, malah pelit. Haji apa? Haji Muhyiddin. Hai, contoh gitu kan. Coba. Oh itu kamu, ya, kamu tahu dari siapa kuncinya itu? Kata haji, saya dari kiai. Oh gitu, kiainya udah masuk belum, nggak sopan kamu. Yang ngasih taunya belum masuk, yang udah masuk mundur haji, nggak jadi masuk duluan ke surga. Yang kedua, orang yang mati syahid, yang membela agama Allah. Contohnya siapa dulu? Para sahabat. Sayyidina Hamzah, ingat gak Mbah Haji Jaya Rahman waktu di Jabal Uhud, peperangan waktu itu? Allahu Akbar. Itu Sayyidina Hamzah itu seorang sahabat, malah paman Rasul. Itu matinya sangat sedih kan? Waktu itu dibunuh oleh orang kafir, malah yang membunuhnya itu punten dadanya Sayyidina Hamzah dibelah, lalu hatinya diambil, cuman digunyah, dilepaskan lagi. Baginda Rasul melihat ketika itu, sampai marah baginda Rasul. Ternyata lama kemudian orang yang membunuh Sayyidina Hamzah itu dapat taufik dari Allah, dia masuk Islam. Rasul tidak jadi marahnya. Itulah hebatnya baginda Rasul. Makanya pantas Pak Jaya Rahmat orangnya nggak pernah marah-marah ya. Pasti satu, biar saya dihina daripada menghina, biar saya diledek daripada meledek orang lain. Alhamdulillah. Itu yang saya tahu Pak. Ini contoh.
Yang satu, apa nyangka Pak Jaya Rahman bisa ibadah haji, boro-boro ibadah haji, gaji PNS pada duit. Hai, ini semua atas panggilan Allah. Itu contoh loh ya. Nah ini kembali yang mati syahid, kamu tahu dari siapa? Dari kiai juga mundur yang mati syahid. Akhirnya kiai suruh maju ke depan, maka kiai masuk, kiai nolak. Apa kata kiai? Jangan saya mereka Ridwan yang masuk tuh di belakang saya orang kaya. Emang kenapa? Dulu waktu sama pesantren dikasih bekal sama dia. Dulu waktu bikin pesantren dia ngasih pasir sama saya. Akhirnya orang kaya lah duluan. Itulah contoh gitu. Jadi makanya dalam hal ini, makanya apalagi yang paling hebat adalah kaya hati. Tuh, itu di antara son. Nah kembali pengen berkah, Sony, silakan. Jangan takut, Ron. Jangan sayang kata Iwan dia. Yang pengalaman Iwan itu hidup di pesantren punten bukan ria ya. Santri udah 50. Apa dipungut biaya? Enggak. Lillahi ta'ala aja. Contoh kemarin kata santri, Pak beras habis, yuk kita berdoa kepada Allah. Besok datang 2 karung. Alhamdulillah. Iwan membangun punten bukan ria. Apa nyangka orang apa kata tukang, Pak ini udah habis 3M. Uang dari mana itu 3M? Minta ke Pemda enggak mau, apalagi nyair di jalan. Emangnya ikan lele mujair nyair, bah enggak mau Pak Iwan mah. Udah aja lillahi ta'ala aja, karena yakin Pak Iwan rezeki kembalikan, apalagi mau menolong hamba Allah, yakin Allah tolong lagi. Walaupun contoh sekarang yang kedua, gara-gara Covid nih para penceramah libur karena Covid, karena corona. Pak Iwan nggak ada corona, maju terus. Ya gimana, wajar istighfar aja kalau ustadz yang suka pandai ceramah sekarang karena Covid. Atau ustadznya ngaji belum udah minta DP. Mana ikhlasnya? Apa ikhlas yang begitu? Makanya son, tapi pengen berkah hiduplah dengan ikhlas. Sony ya menolong Mang Haji Mang Haji Jaya Rahman, kakek nenek EM, nenek Eli, harus ikhlas ya. Jangan jadi aral. Itu sayang son. Ya, hati-hati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, harus ingat ke situ. Jadi kunci awal, Roni kalau pengen berkah, satu, awas, ingat atas perintah Allah. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Karena kata Rasul, orang yang salat berjamaah lillahi ta'ala la yusiba fakrun fi dunya, hidupnya tidak akan fakir selama di alam dunia. Contoh almarhumah ya, Sony mah nggak kenal ya sama Maneneng, kenal nggak? Nggak kenal kan? Ibunda tercinta daripada Bapak Jaya Rahman. Coba lihat aja dulu, hidup mengalami di zaman penjajahan, Masya Allah, tapi sabar dengan tawakalnya luar biasa. Makanya berkah. Itu contoh ya. Makanya kebaikan diri kita, perintah Allah jangan ditinggal. Yang kedua son, kuncinya awas hati-hati, harus berbakti kepada kedua orang. Nah itu yang pengalaman Mang Iwan ya, karena doanya son, walaupun Sony datang ke sini ke sono minta syariat, usaha pengen maju, tapi sama orang tua nggak pernah. Wah percuma son, keriduan Allah tergantung keriduan kedua orang tua. Allah tidak ridho kalau orang tua kita tidak ridho. Hati-hati. Nah bagaimana kalau meninggal? Nah yang kecil hati, Sony beres sholat, Rabbing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh. Ada lagi yang kedua, ada contoh Sony serakoh sama yatim. Ya Allah, mudah-mudahan pahala ganjarannya buat orang tua saya. Nyampe Son. Kalau Sony nggak percaya, mati duluan biar jelas Son. Nah itu dengan sodako semua. Makanya gue yakin dah, kenapa orang tua dulu ya kalau ngasih ini lillahi ta'ala aja, nggak usah ditulis-tulis, nggak mau orang tua dulu, karena Allah aja. Itu yang paling mahal maaf, kan begitu. Sebetulnya soal maaf ya, kalau namanya dunia, kalau dikatakan ngontrak, memang kita mau ngontrak semua ya. Contoh ayah, rumah di sana, rumah di sana, ketika meninggal nggak dibawa, semua ngontrak, ya nggak? Tidak akan selama-lamanya son, karena dunia mah hanya sementara gitu. Jadi kunci berkah, perintah Allah jangan ditinggalkan, berbakti kepada kedua orang tua, perbanyak sodakoh, itu aja son. Makanya apabila Sony dulu maju, sekarang gak istighfar,
Mungkin ada hak yang harus dikeluarkan, tetapi Saudi tidak mengeluarkan. Apa contohnya? Mengeluarkan zakat itu diantaranya. So, ya, ini Iwan yang tahu mah rata-rata orang berbaginya begitu. So, insya Allah berkah, yakin ya, gitu. So, makanya kembalikan berkah itu Iwan minta umur biar berkah, keluarga berkah, rezeki semuanya berkah, insya Allah. Itu aja Pak Haji ya Rahman. Hatur nuhun.